naik ya dari yang 100 menjadi 500.000. Kok bisa? Katanya mesti gabel-gabel kok dinaikin nanti nggak stabil dan sebagainya. Ya cari sopo. Mau nanya, yang signifikan di LP-nya yang diganti harga atau apa aja? Wah ini pertanyaannya keren banget nih ya. Seolah-olah aku bisa mendahului testing yang akan kalian lakukan. Ya nggak iso lah. Akhirnya ada Q&A lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan lewat komen-komen di YouTube. Aku meluangkan waktu ini supaya kalian itu di luar sana itu tidak tersesat. Atau apalagi kalau tanyanya ke Mas Gabul-Gabul, wah malah Melgedes. Langsung kita mulai ya untuk Q&A-nya. Langsung aja. Ini akan menjadi lebih clear ketika yang jawab bukan aku, tapi adalah di luar sana yang sudah praktek dan bukan dari klien musik. Ya coba kita lihat. Dari Ali Paytren Yuki 6FH. Angel banget ya username-mu. Mau pakai interest atau tidak, sama aja. Setuju banget. 2 faktor utama yang menentukan iklanmu winning. 1, kontenmu. 2, produkmu. 2 itu saja yang kalian wajib optimasi. Mau pakai teknik apapun, kalau 2 itu tidak terpenuhi, iklan kalian bakal biasa aja. Kalaupun winning, biasanya nggak lama-lama banget dan tidak bisa di scale up apalagi budget tinggi. Presisi banget nih ya si Ali ini. Dan ini aku temukan juga polanya di klien-klien aku yang konsultasi. Bahkan ada salah satu klien yang dia mengaku punya produk X, budgetingnya itu sampai ratusan juta. Kalau nggak salah tuh di sekitar 100 sampai 200 itu. Ketika mau dinaikin lebih dari itu nggak bisa. Omsetnya mentok. Kenapa? Ya karena market share-nya itu cuma segitu-segitu doang si produknya tersebut. Ya, jadi ingat itu aja ya kontenmu sama produkmu. Jadi kalau kalian mau pakai broad audience ya it's okay. Yang penting itu bukan di audiensnya tapi 2 itu tadi. Terus ada teman lain nih ya yang komen juga di YouTube, Best Facebook Ads, expert terbaik yang pernah gua tahu, ilmu gratis dengan value mahal. Thank you bro. Oh ya, broad audience itu benar-benar works mas. Makanya untuk konten yang digunakan harus benar-benar berkualitas dan benar-benar menunjukkan value brand atau produk yang dijual. Ya, selain tadi produknya oke ya, konten iklannya itu harus bisa mendemokan value produknya. Karena apa? Yang namanya manusia itu so far yang bisa telepati, ngerti apa yang kamu pikirkan itu cuman Profesor X di X-Men. Intinya adalah market itu harus dikasih tahu value-mu, dikomunikasikan. Misalkan jualan produk solusi, jangan cuma jangan cuma sebatas nunjukin produknya ini bisa ini itu, nggak bisa. Dikasih lihat prosesnya, perubahannya kayak gimana, nanganin kayak seperti apa, terus hasil akhirnya seperti apa. Kalau fashion ya dilihatin visualnya seperti apa. Nah seperti itu. BTW aku udah ada tentang seperti itu di YouTube aku, silakan dikulik-kulik aja ya tentang konten iklan yang mendemokan value. Coba dilihat. Lanjut dari Muhammad Rizak 2152. Saya udah ngerasa video konten sudah mendemonstrasikan produknya. Nah ini sudah ngerasa ya kan. Kalau konsultasi harusnya tak lihat seperti apa. Tapi kenapa sell masih nggak profit juga ya? Apa harus ganti produk sampai produk winning? Ya kemungkinan aja ini produknya Melgedes, tingkat cepret. Karena kalau dari komennya si Ali tadi, yang perlu diulik adalah produknya sama konten iklannya. Nah mungkin kalau ini memang beneran kontennya sudah mendemonstrasikan value produk, mungkin produknya yang Melgedes. Nah, mending segera ganti aja. Kalaupun brand owner, tetap harus mengganti produk. Nah, ini supaya tidak menjadi sebatas obrolan dari komen, aku mau menunjukkan juga hasil nyatanya dari klien-klien aku ya. Oke, yang pertama. Jadi ini salah satu klien aku, produknya fashion, dia ngetes juga menggunakan audience broad, tapi ingat bukan audience broadnya yang menjadi titik beratnya, tapi karena produk dan konten iklan yang menemukan value. Kalau kalian lihat, ini malah nunjukin apa aku?
Oh ya, ini di bulan Maret ya, dia cost per purchase-nya di angka 69.517 sekian itu. Nah, setelah dia ngetes Slaughterhouse, nanti akan kita bahas di pertanyaan yang berikutnya, itu cost per purchase-nya bisa turun dari 69.000 tadi menjadi 41. Dan ini ad spend-nya tuh malah berkurang, tapi omsetnya naik, marginnya malah lebih gede. Nah, itu karena dia ngetes pakai Broad, produknya oke, konten iklannya yang mendemokan value. BTW ini dia ngerombak visual brandingnya ya, diganti yang muka modelnya lebih dewasa. Ini sudah ada testimoninya, kalau kalian mau lihat testingnya, ini ya, video yang ini, silakan kalian bisa simak. Oke, berarti itu yang pertama sudah beneran terbukti ya. Terus ada juga nih klien ya, ini mohon maaf kalau blur ya, screenshotnya, screen recordingnya ini dia juga sama, ngetes pakai Broad ya, tapi dengan catatan produknya bagus, kontennya menimbulkan value. Nah, ini hasilnya seperti itu ya. ROAS-nya sampai 14,75. Nah, itu kebetulan dia ada testimoninya di Instagram nge-DM aku. Nah, siap Mas, baru minggu ini coba intensnya dikosongin Mas. Hasilnya Masya Allah atas izin Allah luar biasa. Ya, hasilnya tadi yang tak lihatin tadi. Ini bukan semata-mata karena kosongan tadi, tapi karena produknya yang bagus dan konten iklannya yang mendemokan value-nya. Secara teknisnya gambarannya seperti ini ya. Kalau menggunakan broad audience itu kosongin semua. Ini yang beda adalah hanya di konten iklannya toktil. Yang mana nanti secara teknis kalau ada konten iklan yang jelek ya bisa kamu matikan setelah kamu tes 1-7 hari. Yo simple seperti ini aja. Gambarannya seperti ini ya. Buat yang belum ngeh, maksudnya dikosongin broad audience ini piye sih? Nah seperti ini. Di detail targeting, pokoknya dikosongin blong loss seperti ini. Wes. Untuk pertanyaan pertama udah kelar. Tentang landing page ya, mau nanya yang signifikan di LP-nya yang diganti harga atau apa aja. Wah ini pertanyaannya keren banget nih ya, seolah-olah aku bisa mendahului testing yang akan kalian lakukan. Ya nggak iso lah. Jadi yang namanya testing itu jangan ditanyakan ke mastahmu atau masalah gobal-gabulmu, gitu. Nggak bakal bisa jawab dia. Kalau dia sampai bisa jawab dengan yakin, wes, itu rawaras wi. Yang namanya testing itu dicoba. Nah, misal nih diganti harga atau apa ya? Coba dulu mungkin ganti harga. Ada pengaruhnya nggak? Apakah lebih baik atau lebih jelek? Dilihat datanya. Tak kasih contoh. Misal nih ya. Ini aku ingat sekali ya, aku sedang mempraktekkan ilmunya dari Mbak Lisa WKWK. Bukan WKWK kalian ya, wkwk.co.id kalau nggak salah. wkwk.id. Nah Mbak Lisa di situ ngasih tahu ke kita bahwa apa yang kita tampilkan di, terutama produk solusi ya aku nangkapnya. Ketika di produk solusi iklannya itu kita ngomongin sesuatu, katakanlah sesuatu itu adalah A, maka di landing page-nya itu juga harus nyambung, jadi sinkron. Jadi dia bilangnya seperti teaser film, trailer itu ya. Kalau trailernya itu nunjukin film A ya nanti ya filmnya itu ya harus yang film A, yang versi fullnya. Jadi itu aku mempraktekkan dari yang sebelumnya ini ya. Ini LP di sini adalah landing page conversion ya. Aku bikin matrix sendiri di mana di sini aku menggabungkan lead WhatsApp dan juga ada yang bisa check out langsung ke website. Kenapa ini pakai dolar ya? Karena pada saat itu aku bikin account-nya pakai dolar dan nggak bisa diganti. Kalian bisa lihat ya, ini ada perbedaan yang menurut aku cukup signifikan. Nah, dari conversion rate yang 13,72% menjadi 25%. Nah, ini berarti yang dirombak adalah isian fullnya dari landing page-nya. Nah, ternyata dampaknya ada. Nah, misal seperti itu. Ini BTW ada di 2 campaign yang berbeda. Nah, ini sama juga. Pada saat itu di landing page ini ya, ini kenapa landing page-nya ini ya totalnya ya. Jadi begini, yang sebelah kanan sendiri ini adalah cost per purchase di landing page-nya atau di halaman produknya. Jadi ini setelah dirombak ya, ternyata menjadi lebih bagus. Jadi ini ceritanya begini. Setelah gonta-ganti konten iklan, kok tetap sama aja ya, tidak ada perubahan yang signifikan di cost per purchase-nya. Pada saat itu ini KPI-nya adalah di angka 16.000. Aku sebagai yang mengerjain ini, pada saat itu aku memegang penuh atas KPI-nya ini. Maksudnya aku harus mencapai ini.
Oh, aku ingat apa yang disampaikan Mbak Lisa. Harus nyambung. Karena konten iklannya itu ada penawaran yang berbeda, tapi landing page-nya itu nggak nyambung. Nah, terus tak rubahlah di landing page-nya. Jebret, akhirnya ini bisa memenuhi KPI di bawah 16.000. Karena mentoknya harus di 16.000. Nah, itu ya untuk testing landing page, silakan asumsinya apa, lalu dites dan dibandingkan. Pertama dari Gary Bakhtiar Hermawan 3861. Izin tanya Mas, kenapa ads kreatif nggak digabungkan aja di dalam satu ad set? Kan algoritma FB dia akan memprioritaskan budget ke ads kreatif yang bakal lebih banyak terjadinya konversi baik dari usia, gender sampai placement. Layaknya kalau kita pakai CBO di mode campaign. Akan prioritaskan aset yang bakal lebih baik konversinya. Oke ya. Jadi ini bukan berarti Mas Bro itu salah. Hanya saja dia tidak memahami maksud kita menggunakan broad audience terus konten iklannya di masing-masing aset. Tak kasih contoh ya kenapa itu kurang tepat dalam penggunaannya kalau misal mau testing konten iklan. Katakanlah kita melakukan testing di dalam adsetnya, di dalam adset ada 2 konten iklan. Maka pasti benar ya apa yang diomongkan sama si Mas Bro tadi, dia akan condong ke salah satunya. Begitu juga kalau kalian punya 3 atau 4 dan seterusnya konten iklan. Kalau tujuan kalian itu melakukan testing secara adil, maka ini bisa dikatakan tidak adil karena dia akan condong ke salah satu. Nah, bukan berarti ini salah, bebas mau menggunakan ini boleh. Tapi kalau tujuan kamu ingin membandingkan secara adil, ya wis pakai yang seperti tadi. Kayak gimana? Yang seperti ini ya. Masing-masing aset hanya ada 1 konten iklan. Wis nanti kalau ada yang jelek bisa dimatiin. Kalau pakai CBO di depan, kalau pakai yang tadi itu kan kalau dimatiin kan absurd, nah ini bisa. Lanjut masih di sini. Mas nek mau scaling budget berarti langsung edit di adset. Namanya dulu ya. Irfan Febrian. Mas nek mau scaling budget berarti langsung edit di adset yang winning atau bikin campaign-nya baru dengan adset dan iklan yang winning itu. Ya, jadi silakan kalau sudah menemukan konten iklan yang sesuai dengan KPI, artian dari winning tersebut, silakan mau dinaikin budgetnya boleh. Misal contoh nih, kalian aku ini ngetes beberapa bread. Ternyata setelah berjalan beberapa kurun waktu ada beberapa aset yang tidak sesuai dengan KPI-nya dia. Ya wes dibantai sama dia, matiin ceret. Terus aset yang mengandung konten iklan sesuai dengan KPI, ya udah dinaikin aja budgetnya langsung di situ. Nah ini btw naik ya dari yang 100 menjadi 500.000. Kok bisa? Katanya mesti gabul-gabul kok dinaikin itu nggak stabil dan sebagainya. Ya cari sopo. Ini kamu lihat sendiri dan kalau kalian mau lihat langsung klien aku ngomong langsung, ini videonya. Ya, dia bilang sendiri bahwa dari 100 naik ke 500.000 ya fine-fine aja. Kenapa? Karena produknya bagus, konten iklannya menimbulkan value produknya. Ya, tapi ini kalau budgeting itu tetap ya faktor utamanya di produk. Ingat Q&A yang awal tadi ya, produknya menentukan. Nah, ya itu ya jadi nggak perlu diduplikat campaign-nya dan sebagainya itu ngapain ya, cukup di situ aja dinaikin. Terus yang selanjutnya dari 2 orang ya, pertama dari Grisel Danilot Kencana, kok main judi ya. Oke, Mas Imam, kalau mau ganti konten iklan itu baiknya duplikat campaign atau langsung ganti pas campaign masih running, mau ganti konten iklan. Nah, itu pasti mungkin pertanyaan itu muncul karena apa? Karena kamu menggunakan campaign yang CBO. Nah, tak sarankan menggunakan campaign yang seperti ini aja, yang budgetnya ada di level aset seperti ini. Jadi nanti ketika ada konten iklan yang jelek, ini kan masing-masing aset hanya ada 1 konten iklan. Ketika ini jelek, katakanlah yang ini dimatikan aja, cetet, mati. Terus nanti kamu bikin aset baru, bisa create new atau diduplikat ini, terus di dalamnya yang diduplikat itu kamu ganti dengan konten iklan yang baru. Beres. No ribet. Enak banget toh. Ya kayak gitu caranya, teknisnya. Pak, bisakah jika satu halaman purchase dikasih banyak pixel karena lebih dari 1 produk? Seperti di order online, kan 1 halaman thanks pembayaran terima kasih untuk banyak produk. Mohon jawabannya, Pak.
BTW aku bukan bapak ya, tapi terserah lah. Oke, beberapa produk asal kalian itu masih dalam satu brand, pixelnya cukup satu aja. Buktinya apa? Yuk coba kita main-main dulu ke brand Hemil ya. Hemil ini punya produk yang bejibun banyaknya, dan kalian lihat pixelnya berapa? Pixelnya cuma satu. Wait, ini kenapa nggak muncul? Coba kita refresh dulu. Ya, pixelnya cuma satu doang aja. Nah, terus gimana caranya bisa tahu ada berbagai macam produk? Oke, coba kita masuk ke salah satunya saja. Misal jaket ini, Range High Neck Jacket Black. Ketika masuk ke sini, pasti akan ada yang namanya apa? View Content. Nah, view content ini menunjukkan sedang melihat produk apa. Ya, jadi identifikasi produknya di sini. Ketika nanti di add to cart, katakanlah XXL, kita add to bag. Yoi, ketika add to bag, add to cart, nah, itu nanti produknya juga ngikut ke sini. Begitu juga ketika nanti sudah checkout sampai bayar, nyebutnya apa ya? Value-nya ini tentang produknya ini akan keikut. Itu yang akan muncul di purchase-nya. Jadi tidak perlu memiliki banyak pixel, cukup satu aja ya, karena itu sudah diaddress sama si metanya. Pertanyaannya, apakah sudah bisa melakukan setup seperti ini? Ya itu aku balikan ke yang bertanya. Berikutnya tentang jualan camilan. Pertanyaannya dari Muhammad Rizky. Kak, kalau cuma jualan cemilan, apa untung pakai iklan? Nah, ini aku kurang tahu juga harga produknya berapa, marginnya berapa. Tak kasih contoh aja ke salah satu klien aku yang sudah pernah konsultasi dan produknya memang bisa dikategorikan camilan. Ini ada klien ya, klienku itu ini mukanya. Nah, ini kenapa ada iklan sebentar. Ini ya dia harga produknya 20.000, marginnya 50% dari 20.000 itu, tapi dia bisa tembus 120 juta. Atau marginnya berapa dari 120 juta itu aku lupa, coba kalian lihat video ini aja. Dan pada saat itu dia iklannya tidak buntung alias untung. Padahal produknya 20.000. Kenapa? Ya, karena satu customer itu bisa beli lebih dari satu. Nah, dan bahkan di awal kita sempat skeptik, mungkin nggak mas ya? Bahkan kita pakai full website. Ternyata mungkin. Ya, jadi silakan buat tadi, siapa tadi yang tanya namanya? Si Muhammad Rizky ya, anggarkan dulu aja budgeting untuk testing selama kurang lebih 1 bulan. Yang namanya dianggarkan, kalau nanti hasilnya belum sesuai harapan, ya sudah kalian lupakan, dia dianggarkan. Kalau hasilnya bagus, alhamdulillah dirayakan. Ya, jadi anggarkan aja supaya nanti tidak ngenes ya feelingnya. Anggarkan, coba dites seperti itu. Karena ada klienku yang bisa. Tetapi itu bukan suatu jaminan. Karena produknya beda toh. Lanjut guys. Terakhir nih ya, produk jasa. Dari Analisa Gadget 6525. Mau tanya nih mas, itu kalau ngiklanin produk jasa seperti itu apa juga pakai conversion? Yes, jadi kalau ngiklanin produk jasa sama juga menggunakan conversion, tapi bukan yang sales, tapi conversion yang lead. Coba tak kasih aja contohnya langsung. Jadi ketika bikin campaign seperti ini ya, bukan pilih yang sales, karena kalau sales ini kan dia conversion yang dia langsung checkoutnya ke WhatsApp. Aku sarankan dia yang di sini, conversion yang pakai lead di sini. Berarti nanti di dalam halaman penawarannya atau landing page-nya itu sebenarnya dibikin nggak terlalu panjang-panjang aja, simple aja, to the point apa. Terus ada semacam kayak form, yang formnya ini mengcapture data-data penting terkait dengan jasamu itu apa. Kayak gitu ya, karena ada juga klien aku yang jasa foto produk, dia ngeklik iklannya, mendarat di landing page-nya, yang mana landing page-nya cuma sebatas bla 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 simple kayak 3 kalimat apa gitu, terus langsung ada formnya seperti itu. Nah, terus setelah formnya itu nanti akan di follow up. Ya, simple seperti itu aja ya. Oke guys, ini udah kelar ya. Aku menjawab berapa tadi ya? Ada 6 pertanyaan ya. Mohon maaf nggak bisa banyak-banyak karena nanti juga kepanjangan dan takutnya nanti malah yang nonton juga nggak banyak ya. Oke, itu aja. Silakan teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan di YouTube. Kalau aku bikin video mau tanya juga silakan, karena barangkali akan aku tanya.
danyap lagi aku jawab tuh ya. Kalau kepengen pasti dijawab ya ikut aja konsultasi ya, daftar. Tapi ingat konsultasi itu bukan kelas. Ya, bukan diajari kayak itu bukan, tapi konsultasi ya. Konsultasi itu beda sama kelas ya. Mumpung juga masih ada slotnya 4, tapi ingat tidak untuk newbie. Seperti biasa kalau mau daftar itu linknya ada di bawah ya. Oke guys, itu aja untuk Q&A kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.